Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli fi syarhi Al-Waraqat ila anqal wa huwa yanqasim ila thalathati aqsam. Kemarin diterangkan tentang qiyas, tarifnya qiyas sudah diterangkan. Imam Haramain mentarifi qiyas dengan apa? Raddul far'i ilal asli bi illatin tajma'uhuma fil hukmi. Kalau Syekhul Islam Zakaria apa? Hamlu ma'lumin ala ma'lumin limusawatihi lahu fi illati hukmi. Kemarin sudah diterangkan tarifnya. Sekarang Imam Haramain akan menjelaskan macam-macamnya qiyas. Qiyas ada 3. Kalau kebanyakan ulama membagi 2. Jadi pembagian qiyas itu macam-macam, dilihat dari sisi apa pembagiannya. Nah, ini Imam Haramain membagi qiyas itu menjadi 3. Wa huwa yanqasim ila salasati aqsam. Ila qiyas illah 1, wa qiyas dalalah 2, wa qiyas syabah. Ini yang ketiga. Ini urutan kekuatannya. Jadi pembagian qiyas dari sisi al-quwa wa dhaf. Kekuatan dan kelemahan qiyas itu dibagi menjadi 3. Qiyas illat paling kuat, qiyas dalalah tengah-tengah, qiyas syabah itu paling lemah. Apa itu qiyas illah? Faqiyasul illati maka natil illatu fihi fil qiyas mujibatan lil hukmi. Qiyas illah itu adalah ketika illat di dalam qiyas itu mewajibkan hukum. Nah, jadi ketika illat di dalam qiyas itu mewajibkan hukum. Illat ini mengharuskan ada hukum. Ya, apa contohnya? Penjelasan lebih lanjutnya ini. Bihaitsu la yahsunu aqlan, sekiranya secara akal itu dianggap tidak baik, takhallufuhu, tertinggalnya hukum, anha anil illah. Sekiranya akal itu menganggap tidak baik sekali, ada illat tapi nggak ada hukum, tertinggalnya illat dari hukum, artinya illat ada tapi hukumnya tidak ada, itu dianggap jelek sekali oleh akal. Ini namanya qiyas illah. Jadi ketika illatnya mewajibkan hukum, artinya akal itu menganggap tidak baik kalau sampai ada illat tapi hukumnya tidak ada. Nah, ini qiyas illah. Contohnya ka qiyasid darbi alat ta'fifi lil walidain fit tahrim bi illatil idha. Di sini ada 4 rukun qiyas. Kita tahu kan rukunnya qiyas ada 4. Ka qiyasid darbi far', alat ta'fifi asal, alat ta'fifi lil walidain ini asal, fit tahrimi hukum asal, bi illatil idha ini illat. Kemarin kan sudah diterangkan rukunnya qiyas apa? Asal, hukum asal, far', illah. Lah di sini ada semua ini. Qiyasid darbi ala ta'fif lil walidain fit tahrim bi illatil idha. Seperti mengkiaskan memukul orang tua terhadap berkata uf kepada orang tua. Ta'fif berkata uf, wala taqul lahuma uffin. Itu. Berkata uf pada orang tua. Dikiaskan dalam hal apanya? Fit tahrim, dalam hal sama-sama haram. Ilatnya apa? Karena sama-sama idza, bi illatil idza. Nah, uf ini asal. Kenapa? Dalilnya langsung dari Quran. Wala taqul lahuma uffin, nas sharih, larangan untuk berkata uf kepada orang tua. Ini asal. Hukumnya apa? Haram. Ilatnya idza. Ilatnya idza. Kemudian muncul pertanyaan, memukul orang tua bagaimana? Kan tidak ada nasnya dalam Al-Quran. Haram juga apa enggak? Ya kita lihat aja, uf itu kenapa diharamkan? Ilatnya apa? Idza. Memukul itu idza apa enggak? Idza zahir batin. Kalau uf mungkin idza batin saja ya. Kalau berkata uf enggak menyakiti badan, menyakiti hati saja. Kalau dzarab ini menyakiti dua-duanya, menyakiti hati dan juga menyakiti badan, lebih parah kan malah. Nah, ini berarti sama-sama haram. Ini contohnya qiyas illah. Coba kita praktekkan ke takrif. Tarifnya apa qiyas illah? Illatnya itu mewajibkan hukum. Artinya akal itu tidak akan bisa menerima. Tidak baik secara akal. Akal siapapun sulit untuk menerima kalau sampai illat ini ada tapi hukumnya tidak ada. Udah, seandainya kita katakan begini, uf itu haram karena idza, ada illat idza. Memukul itu ada idza enggak di situ? Ada idza. Kalau kita seandainya uf haram, kalau mukul tidak haram. Baik secara akal. Ada akal orang bisa nerima. Kalau uf itu haram, kenapa nas Quran? Tapi kalau mukul sekalian, enggak.
Kalau mukul nggak haram. Ada ida nggak di situ? Iya ada ida. Kenapa nggak haram? Ya nggak haram karena yang dinas saja. Memukul nggak ada nasnya ya. Jadi nggak haram. Nah, ini kira-kira yang lebih pantas untuk diharamkan, apa memukul? Dorb. Karena itu akal nggak bakalan bisa nerima diharamkan karena ida. Dorb yang di situ ada ida kok nggak diharamkan. Akal nggak bisa nerima. Ilat ada tapi hukumnya nggak ada. Ini namanya qiyas illah. Qiyas illah. Qiyas yang mana ilatnya mewajibkan hukum. Itu qiyas yang penjelasan lain begini. Yang dimaksud al-illah mujibalil hukum itu apa sih? Yang dimaksud al-illah mujibalil hukum kan tadi kan antakuna, jadi qiyas illah maka natil illah fihi mujibatan lil hukmi. Apa maksudnya mujibatan lil hukmi? Ditafsiri oleh syarahnya ini bihaitsu la yaksunu aqlan takhallufu anha. Atau bisa kita artikan begini lebih mudah. Apa? Antakuna. Jadi illah mujibalil hukum itu apa sih? Antakuna wujudul illati ayyakuna wujudul illati fil far'i ayyakuna wujudul illati fil far'i aqwa min wujudiha fil asli. Ayyakuna wujudul illati fil far'i aqwa min wujudiha fil asli. Nah, itu maksudnya. Ukuran illat itu mewajibkan hukum. Sehingga secara akal dianggap tidak baik. Illat ada tapi hukum tidak berlaku pada far'. Itu apa? Yaitu ketika wujudnya illat pada far' lebih kuat dibanding wujudnya illat ada di asal. Kayak idza. Pada takfif ada apa enggak? Ada. Pada dorab ada apa enggak? Lebih kuat mana idzanya? Lebih kuat dorab. Dorab far' apa asal? Far'. Ya. Nah, ini namanya illah mujibal hukum itu seperti itu. Ketika wujudnya illat pada far' lebih kuat dibanding wujudnya illat pada asal. Nah, kalau seperti itu berarti ini qiyas illah. Akal tidak akan menganggap baik ketika illat ada tapi hukum tidak ada. Kok bisa ini asal ini dihukumi haram dengan illat ini, far' ada illat itu kok tidak diharamkan? Ini sulit untuk menerima. Akal tidak bisa menerima. Ini namanya qiyas illah. Ini pembagian yang pertama. Wadah ya? Wadah. Sekarang yang kedua. Wa qiyasud dalalah. Qiyas dalalah yang kedua. Apa qiyas dalalah? Huwa al-istidlal bi ahadin nadhiraini. Nadhirain, bukan nadharain. Kalau yang di sini tulisannya salah, nadharain. Di antum nadhirain ada ya. Setelah do ada ya ya. Al-istidlal bi ahadin nadhirain terus alal akhar. Ini. Yang dikatakan qiyas dalalah yaitu menjadikan salah satu dari perkara yang mirip nadhirain, dua perkara yang sama, dua perkara yang mirip, ada dua perkara yang mirip. Satunya dijadikan dalil untuk menghukumi yang lain. Ini namanya qiyas dalalah. Jadi al-istidlal bi ahadin nadhirain, menjadikan salah satu dari dua perkara yang mirip dijadikan sebagai dalil alal akhar untuk perkara satunya. Jadi ada dua perkara mirip, yang satu dinas, tidak boleh. Nah, ini mirip, berarti tidak boleh juga. Nah, itu maksudnya qiyas dalalah. Jadi menjadikan salah satu dari perkara yang mirip sebagai dalil atas satunya lagi, perkara satunya. Kayak memakan harta anak yatim, gitu. Atau apa? Zakat di hartanya orang baligh. Sepakat wajib, ijma ulama. Zakat pada hartanya orang yang baligh. Orang baligh kaya, punya harta yang berkewajiban zakat dan mencapai nisab, wajib zakat, ijma ulama kalau baligh. Kalau sobi, ini khilaf ini ya. Kalau sobi, nah, mirip kan, sama-sama kaya, sama-sama harta yang mencapai ini nisab. Lah, yang baligh ijma. Nah, ini yang sobi ini mau dikiaskan, disamakan. Jadi menjadikan hartanya orang baligh yang wajib zakat dijadikan dalil untuk mewajibkan zakat juga pada hartanya anak kecil itu. Ukurannya ini apa? Wahwa antakunal illatu dalatan alal hukmi wala takuna mujibatan lil hukmi.
Qiyas dalalah ini ketika ilatnya hanya menunjukkan hukum tapi tidak mewajibkan hukum. Akal masih bisa menerima seandainya far' itu gak disamakan dengan asal. Beda kalau dalam qiyas ilah tadi, akal gak bisa nerima ketika far' gak disamakan dengan asal, ketika dhorob gak disamakan dengan takfif, itu akal gak nerima. Tapi kalau dalam qiyas dalalah itu apa? Ilatnya hanya menunjukkan hukum, tidak sampai mengharuskan, tidak mengharuskan hukum, tidak mewajibkan hukum. Artinya akal bisa menerima dengan penjelasan, akal bisa menerima kalau seandainya far' ini tidak disamakan dengan asal. Itu kakiyasi, contohnya kakiyasi malis sobiyi ala malil balighi fi wujubiz zakah. Mal baligh asal, mal sobi far', wujubuz zakah hukmul asal. Bijame ini ilatnya, annahu malun namin. Ini ilat. Ada 4 rukun qiyas ada di situ ya. Nah, ada 4. Seperti mengkiaskan harta anak kecil terhadap hartanya orang balik. Dikiaskan dalam hukum apa? Fi wujubiz zakah. Fi wujubiz zakati fihi fi malil balik. Di dalam wajibnya zakat. Ilatnya bijame, titik persamaan, jame itu ilatnya, titik persamaan, jame ya persamaan. Dengan persamaan apa? Annahu malun namin, karena sama-sama harta yang berkembang. Namin. Hartanya orang dewasa diputer bisa berkembang. Hartanya anak kecil diputer bisa berkembang apa enggak? Bisa berkembang, sama-sama harta yang bisa berkembang. Hartanya orang balik wajib zakat. Berarti karena apa? Karena harta yang bisa berkembang. Harta yang bisa berkembang, maka hartanya anak kecil ya wajib zakat karena sama-sama bisa berkembang. Lah ini ilat malun namin ini menunjukkan hukum wujub zakat, tapi tidak mengharuskan. Artinya seandainya harta anak kecil kita katakan tidak wajib, hartanya orang balik wajib zakat, hartanya anak kecil tidak wajib zakat, walaupun sama-sama malun namin. Karena misalnya karena orang balik itu mukallaf, kalau anak kecil belum mukallaf, sehingga tidak wajib zakat. Akal bisa nerima apa enggak? Bisa nerima. Bisa nerima. Lah ini namanya qiyas dalalah. Wa yajuzu ayyuqala. Boleh. Artinya secara akal boleh-boleh saja, sah-sah saja untuk dikatakan begini. La yajibu fi malis sabiyyi la yajibu zakah. Itu la tajibu. La tajibu fi malis sabiyyi. Tidak wajib zakat pada harta anak kecil. Kama qala bihi Abu Hanifah fihi fi malis sobi. Sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat mazhab Syafi'i, harta anak kecil kalau hartanya nyampe nisab wajib zakat. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib zakat. Imam Abu Hanifah tidak wajib zakat. Ini dengan penjelasan sedikit saja akal sudah bisa menerima untuk hukum seperti hasil ijtihadnya Abu Hanifah itu ya, bahwa harta anak kecil tidak wajib zakat, hartanya orang balik wajib zakat, karena kalau orang balik mukallaf sehingga pantas untuk diwajibkan, anak kecil belum mukallaf sehingga pantasnya untuk tidak diwajibkan. Jadi akal itu bisa nerima. Ini namanya qiyas dalalah. Kekuatannya di bawah qiyas ilah. Kalau qiyas ilah itu tadi qiyas yang qawi, yang kuat. Ini yang apa? Lemah ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wa qiyasus syabah. Qiyas syabah. Syabah ya kemiripan, karena didasarkan pada kemiripan. Apa qiyas syabah? Huwal far'u al muraddadu baina aslaini fayulhaqu bi aksarihima syabahan. Qiyas syabah itu banyak modelnya. Ini yang disebutkan oleh Imam Haramain salah satu model dari qiyas syabah. Banyak modelnya, nanti kalau untuk belajar mutawalat bakal mengetahui qiyas syabah itu banyak modelnya. Ini salah satu contoh dari qiyas syabah, bukan satu-satunya, salah satu saja. Apa qiyas syabah yang disebutkan Imam Haramain? Yaitu far' yang al-muraddad, menjadi rebutan. Itu yang menjadi tarik ulur baina aslaini, antara dua asal. Antara dua asal. Sehingga jadi artinya gini, far' yang punya kemiripan dengan dua asal. Ada dua asal, ada far'. Far' ini mirip A juga mirip B. Nah terus hukumnya yang mana? Padahal hukumnya A dan B beda misalnya. A dan B ini asal. Ada dalilnya dari nas. Hukumnya A sama hukumnya B beda. Ada far', tidak ada nasnya. Mirip A juga mirip B. Mau disamakan dengan yang mana ini? Disamakan dengan A, padahal punya kemiripan dengan B. Disamakan dengan B, dikasihkan B, padahal ada kemiripan dengan A.
Nah, ini al-far'ul muraddad bain aslain, far' yang menjadi rebutan antara dua asal. Sehingga sikapnya seorang mujtahid bagaimana? Fayul haku ay far' bi aksarihima, aksaril aslain syabahan. Ya, sikapnya harus disamakan dengan yang paling mirip, yang kemiripannya lebih banyak. Jadi far' yang menjadi rebutan dua asal, maka ketika mengkiaskan bagaimana sikapnya, kiaskan dengan asal yang paling mirip, yang kemiripannya lebih banyak. Contohnya kayak abed. Abed itu kalau dibunuh, abed manusia apa enggak? Manusia. Tapi dia juga harta. Iya kan? Makanya bisa diperjualbelikan. Manusia. Manusia yang hur kalau dibunuh ini ada kisos. Diatnya apa? Ditentukan oleh syara', ya kan? Diatnya 100 onta kalau laki-laki muslim. Kalau perempuan muslimah 50 onta dan seterusnya, begitu kan? Artinya diat itu sudah dipaten oleh syara', sudah dipaten. 100 onta, 50 onta, paten sudah. Apa bisa dirubah? Enggak, ya ini sudah paten. Ini kalau hur. Manusia yang hur itu diatnya paten. Nah, tapi kalau untuk merusak barang, merusak HP, gantinya apa paten dari syara'? Enggak, tapi apa? Diganti dengan harga normal, ya kan? Diganti dengan harga normal. Harga normal ya berubah-berubah, ya kan? Apa ada ukuran pasti dari syara'? Enggak ada, yang dikembalikan pada uruf kan, harganya berapa. Misalnya untuk merusak HP ini, gantinya bukan ganti HP, ganti harganya. Harganya misalnya 1 juta, ya ganti 1 juta. 2 tahun lagi jadi 500.000, 5 tahun lagi jadi 100.000, ya lah seperti itu. Kalau orang itu ngerusak harta, gantinya kimah, ya kan? Kimahnya itu harga. Artinya ada ukuran paten dari syara'. Tapi kalau orang ngerusak manusia, orang hur bunuh manusia, gantinya diatnya paten apa enggak? Paten, pasti sudah 50 onta kalau perempuan, 100 onta kalau laki-laki. Lah budak ini manusia, berarti ada kemiripan dengan hur yang diatnya apa? Paten. Tapi di sisi lain dia juga harta, mirip dengan barang-barang. Kalau dirusak diganti harganya lah. Kalau orang bunuh budak, diatnya ini paten 100 onta ataukah disamakan dengan harta? Jadi ditanyakan ke pasar, budak seperti ini kimahnya berapa? Diganti kimahnya. Sama-sama ada kemiripan. Hukumnya berbeda apa enggak? Beda, yang satu paten, yang satu enggak, dikembalikan kepada pasar, ya kan? Nah, ini kama fil abdi idza utlifa, seperti abed yang dirusak, artinya dibunuh. Ini far' ini. Abed ini far'nya. Fa innahu muraddadun fid dhaman. Nah, dia di dalam domannya ini terjadi taraddud, tarik ulur. Tarik ulur antara apa? Bainal insan al-hur. Antara insan al-hur, ini asal pertama. Dia ini menjadi rebutan antara dua asal. Asal yang pertama yaitu al-insan al-hur, manusia merdeka. Dari sisi apa? Mirip dia, budak dengan hur itu mirip. Apa kemiripannya? Min haitsu innahu adamiyun. Dari sisi sama-sama manusia. Bedanya yang satunya hur, satunya abed, gitu aja. Nah, muraddad bainal insan wa bainal bahimah, tapi dia juga ada kemiripan dengan hewan. Kalau antum ngerusak, membunuh kambingnya orang, bukan diganti kambing, apa ada diat 50 onta? Enggak paten. Ya harganya kambing itu berapa? Namanya harganya kambing nggak ada kepastian. Kalau musim-musim seperti saat ini murah. Kalau udah mepet-mepet Idul Adha, nanti menjadi mahal. Lah seperti itu. Abed ini ada kemiripan dengan bahimah. Dari sisi apa? Min haitsu innahu malun. Sama-sama harta satu. Sama-sama harta. Jadi dia mirip dengan insan hur, sama-sama manusia. Mirip dengan bahimah, sama-sama harta. Nah terus mau dikiaskan ke apa ini abed ini? Ketika dibunuh, apakah hukumnya sama seperti membunuh manusia dendanya? Ataukah sama seperti membunuh hewan? Dendanya itu, kalau dosanya ya dosa. Kita tidak bahas itu, bahas dendanya loh. Dendanya sama dengan hur karena sama-sama manusia, ataukah sama dendanya seperti membunuh binatang karena sama-sama harta. Akhirnya wahwa bil mali aksaru syabahan minal hur. Wahwa abed itu lebih mirip mal daripada hur. Kemiripannya abed kepada mal, kepada bahimah itu lebih banyak dibanding kemiripannya kepada hur. Kemiripannya kepada hur hanya sama-sama manusia.
Tapi kalau kemiripannya dengan bahimah, dengan harta, itu lebih banyak. Apa dalilnya? Bidalili annahu anal abad yuba wa yuras wa yuqaf wa tudman ajza'uhu bima naqasa min qimatihi. Kemiripannya banyak dengan harta. Satu, bisa dijual. Kayak harta, budak bisa dijual sama seperti HP. Kemudian wa yuqaf wa yuras, bisa diwarisi. Kalau sayyidnya meninggal, diwarisi. Sama seperti HP. Kalau yang punya meninggal, diwarisi. Itu. Kemudian wa yuqaf, bisa diwakafkan. Sama seperti barang, harta. Kemiripan lagi, wa tudman ajza'uhu bima naqasa min qimatihi. Juznya abad itu kalau dirusak, maka domannya adalah manaqasa min qimatihi, kekurangan dari kimahnya. Misalnya abad dipotong tangannya, juznya dipotong, domannya apa? Kalau manusia hur, tangannya dipotong, paten diatnya 50 on. Nah, harganya tangan itu 50 onta. Jadi kalau hur dipotong tangannya 50 onta dendanya. Tapi kalau abad enggak. Abad enggak. Apa gantinya? Domannya kepada sayyid yang harus diberikan pada orang yang merusak kepada sayyid. Kekurangan kimahnya. Sebelum tangannya dipotong, kimahnya berapa? Sebelum tangannya dipotong misalnya kimahnya 10 juta. Tapi kalau tangannya terpotong menjadi 7 juta, kekurangannya berapa? 3 juta, yaitu domannya. Bukan 50 onta, 3 juta. Ya, beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau hur, mau dia itu orang Arab, orang Ajam, tua, muda, kecil, kuat, lemah, itu tampan, nggak tampan. Kalau hur, dipotong tangan ya, tetap harganya 50 onta. Kalau budak, nggak mesti. Ada budak, setelah dipotong tangan, kekurangannya banyak. Ada yang sedikit, macam-macam. Ada budak memang keahliannya selama ini kerjanya itu dari tangannya. Tangannya itu kreatif, bisa bikin macam. Ini kekurangannya bakal banyak. Dari 10 juta mungkin bisa turun jadi 4 juta. Kekurangannya 6 juta. Ada orang tangannya layan fa. La yusmin wa la yughni minjuk. Tangan pengangguran ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dipotong tangannya cuma turun harganya 1 juta. Dari 10 juta turun 1 juta lah. Beda-beda kan ya. Nah ini. Jadi budak itu mirip hur tapi juga mirip mal. Kemiripannya dengan mal itu lebih banyak. Karena itu ketika juznya itu dirusakkan, domannya bukan paten ditentukan 50 onta enggak, tapi bima naqasa min qimatihi, kekurangan kimahnya. Karena itu akhirnya ulama menyamakan, oh berarti kalau dibunuh sama dengan harta. Sama dengan hewan, bunuh kambing, ya domannya berapa? Harganya kambing. Bunuh budak, domannya ya harganya budak. Bukan 100 onta. Tapi seharga budak kimahnya. Beda kalau orang hur dibunuh 100 onta. Wah deh.